Kembali lagi di Ada Jalan, selalu ada jalan, yang penting kita mulai saja dahulu. Oke, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di Ada Jalan ya. Dan di kesempatan yang baik ini saya akan berbagi informasi atau berbagi tips tentang website ya, sepengetahuan saya dan sepengalaman saya ya. Semoga informasi ini cukup membantu bagi teman-teman yang saat ini sedang dalam proses develop aplikasi website. Dan jika teman-teman ada yang mau diskusi, bisa hubungi saya melalui email atau WA teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait automation ya, dan kemudian prinsip kerjanya seperti apa. Jadi automation ini adalah pengembangan dari website yang sebelumnya ada di behavior. Jadi sekarang di behavior workflow sudah ditiadakan dan berganti ke automation ya. Perlu teman-teman ketahui, untuk automation ini sendiri tentunya tidak bisa bekerja secara maksimal ketika aplikasi kita belum terdeploy ya, dan subscription kita itu masih free. Tentu itu akan membatasi dari si automation itu sendiri. Dan di sekarang ini saya menggunakan untuk website yang subscriptionnya masih free, kemudian aplikasi saya sudah terdeploy. Nanti saya akan jelaskan juga bagaimana saya mendeploy ini dengan status website saya masih free ya. Jadi tujuannya kenapa saya harus mendeploy ini adalah karena di automation ini untuk tasknya saya harus mengirimkan email ke email beberapa email luar ya. Artinya tidak email dari si email untuk aplikasinya ini. Jadi gini bedanya, kalau aplikasi kita belum terdeploy, ketika kita ada task yang mengirimkan ke email lain, dia tidak akan terkirim. Dia hanya akan terkirim ke default email dari si yang digunakan untuk website editornya itu ya. Itu jadi makanya saya harus mendeploy dulu untuk aplikasi saya. Jadi di aplikasi saya ini gini teman-teman ya, ini saya hanya gunakan untuk pribadi, artinya nggak saya share untuk ke pengguna lain karena ada beberapa syarat dan ketentuan ya. Jadi aplikasi yang sekarang ini adalah cloningan dari aplikasi utama. Aplikasi sama, cuman untuk aplikasi yang satunya itu saya share ke pengguna lain, dan yang ini saya khususkan untuk saya sendiri dan untuk merunningkan beberapa task yang sudah saya tentukan. Seperti itu. Karena kalau menggunakan aplikasi yang utama, saya tidak bisa menjalankan automation untuk mengirim email ke beberapa email itu. Makanya saya butuh cloningan ini untuk menjalankan automation yang mengirimkan email ke banyak email, dengan catatan saya harus mendeploy dahulu. Seperti itu. Jadi automationnya sendiri di sini masih punya kelemahan dengan status website saya masih free. Ini masih punya kelemahan teman-teman. Jadi saya punya boot seperti ini. Jadi saya ketika ada event perubahan, dia harus mengirimkan konfirmasi kontrak misalnya kayak gitu ya. Nah, untuk automationnya ini belum bisa dijalankan menggunakan event ya.
belum bisa dijalankan menggunakan event begitu teman-teman, karena mungkin status saya masih dengan subscription free ya, seperti itu. Jadi apa namanya, saya menggunakan ini ya, apa namanya tuh, schedule ya, saya menggunakan schedule, dan schedule ini pun juga belum bisa berjalan otomatis teman-teman, harus ada triggernya apa, triggernya saya sendiri teman-teman, jadi triggernya itu saya setiap hari Senin itu membuka aplikasi ini untuk ngeran satu persatu. Jadi dia akan apa namanya, memproses tas-tas atau proses yang harus diproses, bahkan harus mengemailkan ke email mana-mana. Nah itu saya lakukan trigger dari saya sendiri teman-teman. Nah jadi kebutuhannya saya mendeploy ini dan automation ini hanya satu, saya ingin melakukan tas untuk mengirimkan email ke ini ya teman-teman, ke apa namanya, jadi saya ingin mengirimkan email ke ini ya, ke email semua yang memang harus di-emailkan ya. Jadi saya menggunakan ini ya, jadi saya punya data list user name, kemudian apa namanya, biodatanya dan alamat emailnya. Jadi dia akan melookup dari data itu, kemudian akan di email ke mereka gitu. Saya tujuannya itu, jadi kenapa saya mendeploy ini dengan keterbatasan tadi, tapi saya sudah bisa menjalankan task ini gitu. Namun teman-teman jika hanya ingin melakukan automation sebentuk notifikasi atau email yang tidak harus ke email luar, teman-teman bisa tidak harus mendeploy itu, tidak harus mendeploy. Tapi kalau teman-teman ingin meng-email ke email luar, harus di-deploy teman-teman itu. Nah itu agak rumit teman-teman ya, memang seperti itu. Nah di sini untuk deploy-nya sendiri dengan subscription free tentunya agak sulit ya, atau seringnya tuh ini nanti akan dapat email notifikasi dari Appseed bahwa kita diminta untuk update akun ya dalam 3 hari bisa gitu, kalau tidak akan terblokir. Nah teman-teman bisa melihat di seperti ini ya, teman-teman bisa melihat akan ada menu seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat di buka my account ya. Saya refresh dulu, tadi saya sudah cancel deploy, saya refresh. Kita tunggu dahulu. Oh iya, sambil menunggu loadingan dari sini, saya akan tunjukkan bagaimana saya caranya mendeploy teman-teman ya. Jadi satu cara yang sudah baru saya temukan dan sudah saya aplikasikan adalah saya membuat ini ya, properti dari aplikasi saya ini digunakan untuk personal saja gitu teman-teman ya. Itu salah satu kunci saya untuk dapat mendeploy ya. Kalau nggak saya buat sebagai personal use only, ketika saya lakukan deploy akan mendapatkan email warning dari Appseed seperti itu.
Nah, itu kita bisa melihat dari my account ya. Kita dapat melihat dari my account. Jadi di situ akan menampilkan aplikasi-aplikasi kita dari pengguna, kemudian plan untuk upgrade ke apa, kemudian aplikasi kita itu personal use only atau bukan, kemudian bisa juga ke aplikasi itu sudah terdeploy atau belum. Nah, ini loadingnya masih lama ya, masih belum selesai. Nah, ini sudah selesai nih. Nah, di my account teman-teman bisa buka ke app info. Di sini akan menampilkan ya teman-teman ya, akan menampilkan bahwa aplikasi kita itu sudah terdeploy atau belum, gitu ya. Nah, dengan logo pesawat ini artinya sudah terdeploy ya, sudah terdeploy teman-teman. Kemudian dengan logo ini yang gambar kontak ini artinya dia personal use only. Nah, ini adalah aplikasi ini teman yang saya buka ini, gitu ya. Nah, kalau saya lakukan dengan ini ya teman-teman ya, dengan seperti ini. Contoh aplikasi, ada aplikasi lead time tracking ya, saya klik aja. Ini saya akan lakukan deploy aplikasi, namun properti dari aplikasinya masih digunakan untuk tim ya, atau organisasi atau grup ya. Ini jika saya lakukan deploy aplikasi, ini bisa, tapi pasti akan mendapatkan warning dari AppSheet. Kita akan coba ya, karena di sini akun statusnya kita ya masih merah. Nah, ini ketika saya deploy ini bisa. Ini sudah terdeploy ya teman-teman, terdeploy ya. Namun di sini ada tanda bintang, tanda apa nama ini, warning ya, kita buka aja. Nah, ini tanda warning nih. Ini adalah tanda bahwa kita harus upgrade subscription ya. Nah, ini teman-teman. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya ini dengan notifikasi ini kita tidak bisa membiarkan ya. Kalau kita biarkan aplikasi kita dapat terblokir teman-teman. Jadi kita harus return to prototype lagi ya. Gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana cara deploy aplikasi tadi sudah saya tampilkan, dan bagaimana cara prinsip kecil dari automation ya, sekilas sudah saya tampilkan. Mungkin di kedepannya akan saya bahas untuk lebih detail terkait automationnya ya. Tapi di sini yang penting teman-teman sudah tahu kenapa kadang teman-teman sudah benar membuat automasinya tidak bisa bekerja sesuai yang diinginkannya tadi, karena ada batasan-batasannya. Jadi mungkin dari akun teman-teman masih free gitu kan, kemudian aplikasi belum terdeploy. Nah, dua faktor itu tentu akan membatasi dari si automationnya ya, kayak gitu. Baik, cukup sekian ya untuk sharing materi AppSheet ya. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang ditanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe.